Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, sebelumnya aku mau ngucapin selamat bergabung di Accounting Study Group 2021 atau ASG semester ganjil 2021. Nah, jadi langsung aja kali ini kita bakalan belajar terkait jurnal penyesuaian dan siklus akuntansi perusahaan jasa. Semangat belajar guys, jangan lupa simak materinya dengan baik ya. Baik teman-teman, sebelum kita lanjut mengenai dengan time period, fiscal year, calendar year, dan interim period, kita harus tahu dulu bahwa tujuan dari adjusting entries atau jurnal penyesuaian itu apa. Nah, tujuannya adalah untuk mengetahui kondisi real atau nilai yang sesungguhnya pada suatu akun tersebut. Jadi kita harus menyesuaikan akun-akun yang memang masih belum menunjukkan kondisi yang sesungguhnya gitu loh. Itu perlu. Nah, selanjutnya kita lanjut ke time period assumption. Dalam adjusting entries, time period assumption ini akan berkaitan gitu loh, bahwa adjusting entries ini nanti akan disusun pada akhir periode. Nah, definisi dari time period assumption ini adalah salah satu assumption yang harus diketahui oleh akuntan dalam menyusun laporan keuangan. Jadi, asumsi ini memberikan informasi akuntansi yang dibutuhkan atas dasar ketepatan waktu. Nah, kemudian umur aktivitas perusahaan itu nanti akan bisa dibagi, bisa bulanan, bisa triwulan, bisa 4 bulanan, bisa semester ataupun 1 tahun. Jadi perusahaan itu dibebaskan untuk menyusun laporannya itu dari beberapa periode, baik itu 1 bulan, sebulan, triwulan, 4 bulanan, semester ataupun 1 tahun. Itu adalah assumption time period. Kemudian fiscal year. Nah, jadi perusahaan itu juga bisa menentukan bahwa perusahaan itu mau menyusun laporan keuangannya itu mulai dari bulan apa. Nah, contoh ketika perusahaan berdiri pada bulan Januari, maka nantinya perusahaan akan menyusun laporannya pada bulan Januari. Kemudian berbeda kasus lagi apabila perusahaan itu memulai perusahaannya atau memulai kegiatan operasionalnya itu di bulan Maret, maka perusahaan akan menyusun laporannya mulai dari Maret hingga bulan Februari apabila time period yang digunakan oleh perusahaan tersebut adalah 1 tahun. Jadi intinya fiscal year itu adalah 1 tahun yang dimulai dari perusahaan itu melakukan kegiatan operasional hingga 1 tahun ke depan atau 1 periode berjalannya. Nah, kemudian yang ketiga adalah calendar year. Nah, kalau calendar year ini sama dengan kalender Masehi, yaitu yang dimulai dari tanggal 1 Januari hingga 31 Desember. Nah, ke yang nomor 4 ini adalah interim period. Jadi interim period ini adalah periode waktu akuntansi yang dipisah-pisah dari beberapa klasifikasi gitu. Jadi ada yang dimasukkan sebagai bulanan, ada yang bisa dimasukkan ke triwulan, ada yang bisa dimasukkan 4 bulan, dan juga ada yang bisa dimasukkan ke semester, bahkan juga ada yang dimasukkan per tahun. Jadi perusahaan itu dibebaskan mau menyusun laporannya itu dalam beberapa periode gitu. Baik teman-teman, selanjutnya kita akan mengenal 2 basis accounting yang digunakan oleh akuntan untuk menyusun laporan keuangannya. Yang pertama ada accrual basis accounting dan yang kedua adalah cash basis accounting. Nah, perbedaannya apa sih dari kedua basis ini? Yang pertama, kalau dari accrual basis accounting itu nanti setiap transaksi akan dicatat pada saat terjadinya peristiwa. Jadi ketika perusahaan itu sudah mengeluarkan uang ataupun bahkan belum mengeluarkan uang, itu nanti akan dicatat karena ya perusahaan sudah intinya dalam konsep accrual basis itu kalau perusahaan sudah memberikan servis atau pelayanan kepada customer, mereka akan catat meskipun dia masih belum menerima cashnya dari customer. Dan itu juga berlaku pada bebannya. Ketika kita sudah bayar, itu nanti pengakuan bebannya itu harus dicatat ketika kita sudah merasakan efek dari pembelian aset dari perusahaan tersebut. Jadi contoh kita membayar sewa untuk 1 tahun. Nah, itu nanti kita pada saat melakukan pembayaran sewa di bawah muka itu tidak dicatat sebagai beban karena kita masih belum merasakan efek dari sewa itu tadi. Maka untuk di awal pembayaran tersebut, ketika kita menggunakan accrual basis akan dicatat sebagai sewa dibayar di muka pada cash, bukan beban sewa pada cash. Itu untuk perbedaan di accrual basis. Nah, yang kedua
adalah cash basis accounting. Nah, kalau kita lihat dari namanya cash basis, itu kan pasti semua pencatatannya akan berkaitan dengan cash. Jadi perusahaan atau accountant itu nanti akan mencatatnya semua transaksi yang berhubungan dengan cash. Jadi ketika perusahaan udah menerima kas ataupun mengeluarkan kas, itu nanti baru akuntannya mencatat transaksi tersebut. Kalau tidak ada kaitannya dengan kas, maka perusahaan tidak akan mencatat gitu, karena menggunakan cash basis accounting. Nah, selain itu perbedaannya yang berkaitan dengan jurnal ayat penyesuaian ini, kalau accrual itu nanti akan ada penyesuaian. Karena apa? Jurnal penyesuaian itu tadi memang fungsinya ini untuk menyesuaikan nominal yang masih belum menunjukkan kondisi sesungguhnya, sehingga masih perlu disesuaikan gitu kalau menggunakan accrual basis. Kalau menggunakan cash basis, maka itu tidak ada jurnal penyesuaian, karena ya perusahaan akan mencatat ketika kas itu sudah masuk dan ketika kas itu sudah keluar. Jadi memang itu kondisi yang sesungguhnya gitu loh, berbeda dengan accrual basis. Jadi itu penjelasan mengenai dengan dua basis accounting yang bisa digunakan oleh accountant untuk menyusun laporan keuangan. Baik teman-teman, selanjutnya adalah mengenai revenue recognition atau expense recognition. Jadi yang pertama, revenue recognition ini terkait dengan pengakuan pendapatan, di mana setiap perusahaan itu tadi mengakui pendapatannya ketika perusahaan sudah memberikan pelayanan kepada customer. Jadi ketika perusahaan sudah melakukan pelayanan, maka perusahaan sudah boleh mencatat pendapatannya meskipun dia masih belum menerima uang dari customernya. Itu revenue recognition. Nah, kemudian untuk yang expense recognition ini terkait dengan beban, di mana beban itu diakui ketika perusahaan sudah merasakan atau menikmati manfaat dari biaya yang telah dikeluarkan untuk mendapatkan laba. Jadi contoh, ketika perusahaan mengeluarkan biaya untuk sewa 1 tahun, kemudian perusahaan sudah melalui 1 bulan atas penggunaan sewa tersebut, maka 1 bulan tersebut sudah boleh diakui sebagai beban karena perusahaan sudah menikmati atas sewa tersebut selama 1 bulan untuk menghasilkan laba. Jadi itu perbedaan antara revenue recognition dan expense recognition. Baik, selanjutnya adalah beberapa hal yang harus dibutuhkan untuk menyusun ayat jurnal penyesuaian. Yang pertama, pastikan bahwa prinsip pengakuan pendapatan dan beban telah sesuai. Jadi pengakuan pendapatan dan beban ini kaitannya dengan adjusting entries, bahwa adjusting entries itu tadi kita menyesuaikan antara nominal dari beberapa akun yang masih belum menunjukkan dalam kondisi normal atau kondisi yang sebenarnya, itu harus disesuaikan agar nominal yang diperoleh atau nominal yang akan dilaporkan pada laporan keuangan itu menunjukkan keadaan sesungguhnya. Yang kedua, diperlukan suatu perusahaan sebelum menyusun laporan keuangan. Jadi suatu perusahaan itu pasti memiliki sebuah laporan keuangan yang digunakan untuk beberapa tujuan. Salah satunya adalah kebutuhan stakeholder dan lain sebagainya. Yang ketiga, jurnalnya terdiri atas 1 akun laporan laba rugi dan 1 akun laporan posisi keuangan. Jadi dalam adjusting entries ini perusahaan biasanya menyesuaikan dari beberapa akun. Nah, beberapa akun tersebut itu tergolong dari akun nominal, dari akun laba rugi, dan akun real, yaitu akun dari neraca. Nah, itu juga harus perlu disesuaikan agar menunjukkan kondisi yang sesungguhnya. Nah, selanjutnya adalah alasan mengapa kok dilakukannya penyesuaian. Nah, alasannya yang pertama adalah terdapat beberapa peristiwa yang tidak dapat dicatat setiap hari karena tidak efisien untuk melakukannya. Jadi jadi perusahaan itu pastinya akan ada transaksi yang memang nggak bisa dicatat pada saat itu juga. Contoh, ketika pada perusahaan tersebut itu menerima sumbangan atau memberikan sumbangan kepada orang lain. Nah, itu tuh biasanya karena transaksi dari perusahaan itu besar, dalam skala besar, biasanya itu tidak tercatat atau tidak terdetek. Nah, biasanya kas dalam catatan dan kas dalam real, dalam keadaan sesungguhnya itu tidak sesuai, tidak matching gitu. Nah, maka dari itu harus dilakukan ayat jurnal penyesuaian agar kondisi real dengan catatan itu menunjukkan kondisi yang sama. Yang kedua, beberapa biaya tidak
tidak dicatat selama periode akuntansi karena biaya tersebut berakhir dengan berlalunya waktu dan bukan sebagai akibat dari transaksi harian yang berulang. Lah, benar. Jadi biaya dan pendapatan itu tidak bisa dibawa kepada periode selanjutnya, gitu. Jadi harus dilakukan penyesuaian agar beberapa beban-beban yang memang harus dicatat pada bulan sebelumnya itu masih terindikasi atau bisa terdetek oleh akuntan untuk biaya yang harus dikeluarkan pada periode selanjutnya. Yang ketiga adalah beberapa akun mungkin tidak dicatat. Seperti yang saya katakan sebelumnya bahwa memang apabila perusahaan itu memiliki transaksi dengan skala besar dan itu terdapat yang memang transaksi yang memang tidak harus dicatat, itu tuh pasti akan menyebabkan kondisi real dari akun tersebut dengan catatan pasti akan berbeda. Maka dari itu perusahaan harus melakukan penyesuaian agar kondisi catatan dengan kondisi realnya itu sama. Selanjutnya adalah tipe dari adjusting entries, yaitu deferrals sama accruals. Yang pertama, kalau deferrals itu ya kita sudah membayarkan uangnya tapi kita masih belum menerima manfaatnya. Kalau yang accruals itu kita sudah menerima manfaatnya tapi kita masih belum membayarkan, gitu ya. Itu kebalikan dari deferral. Itu perbedaan secara umumnya agar kita mudah memahami dari kedua tipe tersebut. Yang pertama, kalau dari deferrals itu ada prepaid expense. Prepaid expense adalah beban yang dibayarkan secara tunai sebelum digunakan atau dikonsumsi. Contohnya adalah prepaid advertising, prepaid rent, prepaid insurance. Itu salah satu bentuk dari prepaid expense. Kenapa? Karena kita sudah membayarkan di muka atau membayar di muka, tapi kita masih belum menerima manfaatnya. Itu contoh pertama. Yang kedua itu ada undernet revenue. Jadi kita menerima pendapatan di muka. Jadi perusahaan itu sudah menerima pendapatan atau menerima uang tunai dari pelanggan, tapi kita masih belum memberikan service atau layanan kepada pelanggan, gitu. Jadi kita masih punya utang. Itu untuk yang deferrals. Jadi deferral ada dua, prepaid expense sama undernet revenue. Kalau yang accruals juga ada dua, yaitu accrued expense sama accrued revenue. Contoh kalau di accrued expense itu kan beban yang sudah terjadi namun masih belum dibayar. Contohnya kayak beban gaji. Nah, beban gaji itu contohnya kayak gini. Ketika karyawan itu bekerja mulai dari tanggal 15 Agustus hingga 14 September, kan? Kemudian penyesuaian tersebut itu disusun pada akhir Agustus. Nah, perusahaan itu akan melakukan penyesuaian pada gaji karyawan pada akhir Agustus. Karena apa? Seharusnya perusahaan itu membayar gaji karyawan mulai dari tanggal 15 sampai 31 Agustus. Akan tetapi karena pembayarannya itu dalam bentuk bulanan, berarti mereka itu nggak bisa membayarkan pada saat itu juga. Nah, karena memang dia tidak bisa membayarkan pada saat itu juga, perusahaan perlu mencatat berapa sih utang yang harus kita catat, yang harus kita akui untuk dibayar pada periode selanjutnya ataupun pada saat pembayaran di 14 September. Itu salah satu bentuk contoh dari accrued expense. Nah, yang kedua, salah satu contoh dari accrued revenue ini adalah ketika kita sudah memberikan layanan kepada pelanggan. Intinya kita sudah menyelesaikan suatu barang dagang, gitu ya. Akan tetapi pelanggan itu masih belum membayar. Nah, contohnya transaksinya seperti ini. PT A telah menyelesaikan 100 produk sebesar 17 juta dari pelanggan bla 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 bla. Nah, jadi kan perusahaan itu kan sudah memberikan layanan ataupun sudah menyelesaikan tanggung jawabnya untuk memberikan servis atau pelayanan kepada pelanggan. Akan tetapi pelanggannya masih belum membayar. Nantinya dalam hal ini perusahaan akan harus menyesuaikan lagi dari pendapatan yang harus mereka terima, gitu. Jurnalnya adalah piutang pada pendapatan. Kenapa kepada piutang? Karena pelanggan itu memiliki kewajiban untuk membayarkan membayarkan sejumlah uang yang memang seharusnya itu mereka harus bayar karena barangnya sudah jadi. Begitu, teman-teman. Jadi itulah perbedaan deferral sama accruals. Baik, selanjutnya adalah contoh adjusting entries yang menggunakan tipe deferrals.
Yang pertama adalah prepaid expense. Seperti yang sudah saya jelaskan pada slide sebelumnya, bahwa prepaid expense itu kita sudah membayar tapi kita masih belum menerima manfaatnya. Contoh, rent, insurance, dan advertising. Nah, dalam hal ini kita bisa lihat dari slide ini bahwa ada pernyataan bahwa perusahaan tidak mencatat beban perlengkapan pada saat perlengkapan digunakan, akan tetapi mengakui beban perlengkapan pada akhir periode akuntansi. Benar. Jadi ketika perusahaan menggunakan accrual basis, nantinya kan pada saat pembelian perusahaan itu mencatatnya adalah neraca, mencatatnya adalah perlengkapan pada cash ketika pembelian. Nah, padahal ketika perusahaan sudah melakukan pembelian, selanjutnya kan perlengkapan itu akan berkurang karena memang dari penggunaan perlengkapan itu digunakan untuk menghasilkan laba, ya benar kan? Nah, itu seharusnya ketika penggunaannya sudah dilakukan ataupun sudah dijalankan, nilai dari sublist ataupun perlengkapan itu akan berkurang gitu loh. Akan tetapi dari perusahaan masih belum mencatat. Nah, kapan mencatatnya? Pencatatan beban ataupun penggunaan dari sublist itu pada akhir periode, pada saat melakukan ayat jurnal penyesuaian. Oke guys, terima kasih. Untuk pembahasan selanjutnya bisa cek video selanjutnya ya.